Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini para sahabat-sahabatku yang beriman dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum kita melanjutkan ke pembahasan pada kesempatan kali ini, mari kita curahkan salawat serta salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudaraku semua, semoga selalu diberikan kesehatan serta diberi kelapangan rezeki dan diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan semua umur. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini saya akan bahas sebuah amalan untuk menghapus dosa zina. Pada zaman yang sudah serba canggih ini, sahabat-sahabat semua, budaya barat atau asli sudah bisa dilakukan oleh sebagian besar orang. Salah satunya itu pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat wajar dan tidak dilarang. Padahal dalam agama Islam, hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan sangatlah dilarang karena bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Faktanya, saat ini sudah banyak gadis yang hamil di luar nikah lantaran terjadinya karena kecelakaan. Na'udzubillah. Itu merupakan perbuatan yang keji yang dilakukan oleh para wanita dan para pria, dan terjadinya perselingkuhan di antara keduanya, perbuatan zina. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang diikuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai umat muslim, kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri digolongkan menjadi dua golongan, yaitu zina muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina wiralukson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumnya adalah dengan cara dirajam atau dilempar batu hingga mati. Bagi perilaku zina muhson, dan hukumnya dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghair muhson, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh seluruh orang-orang yang beriman. Surah Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kuranglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Para sahabat-sahabatku yang beriman, mari kita jauhilah perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perbuatan zina. Dan sebagaimana cara seseorang jika ingin bertawad dari perbuatan zina tersebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam amalan ini. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina, karena dapat mengembalikan pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ia menyesali dosa yang pernah dilakukan, dapat membersihkan hati dan memantapkan niat. Jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa? Yang kedua, taubatan nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama dosa zina, maka seseorang haruslah bertaubat dan bersungguh-sungguh
atau taubatan nasuha. Yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat At-Tahrim. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia. Cahaya mereka akan memancar di hadapan. Dari sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, "Ya Rob, sempurnakanlah kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Al-Quran Surah At-Tahrim. Lalu yang ketiga, sholat taubat. Sholat taubat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan seseorang yang ingin bertobat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari sehabis sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang keempat, perbanyaklah zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu amalan untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 135. Dan yang kelima, melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya ia adalah perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain, dan memberi makan binatang dan sebagainya, seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Yang keenam, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih warna nafsu. Berpuasa adalah salah satu cara untuk melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa amalan untuk penghapusan dosa zina. Mari kita jauhi perbuatan keji seperti zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah saudara-saudaraku semua. Itulah pembahasan 10 menit tentang amalan-amalan penghapus dosa zina. Demikianlah sahabat-sahabat semua yang dapat saya lakukan. Demikian amal-amal yang dapat dilakukan untuk menghapus dosa zina seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut. Wajib bertobat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat semua yang bisa saya bagikan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.